Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali tadabbur daripada surah Yusuf. Sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-55 dan ke-57 ya. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha' yusibu bi rahmatina man yasha' ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sungguh aku orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh, pergi menuju kemana saja yang dia kehendaki di bumi Mesir. Kami melimpati rahmah kami kepada siapa yang kami kehendaki. Dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang yang beriman dan selalu bertakwa. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita tadaburi daripada ayat ini? Yang pertama adalah boleh kita meminta jabatan. Ya. Jika seseorang merasa bahwa dirinya mampu menjalankan jabatan itu dengan baik dan jabatan itu tidak membahayakan dirinya, boleh dia berkompetisi untuk mengambil jabatan tersebut. Daripada jabatan tersebut diambil oleh orang yang tidak amanah, oleh orang yang tidak baik. Misalnya ada pilkada, ya ada pemilihan gubernur, calon-calonnya kebanyakan tidak baik. Nah, kita merasa kita mampu dan kita amanah, maka kita harus merebut jabatan tersebut. Ya, kita boleh mencalonkan diri. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu saja kebolehan meminta jabatan ada syaratnya. Ya, tadi yang pertama, dia memiliki kompetensi dan dia amanah. Ya, jabatan itu tidak menjadi fitnah buat dia. Ya, dia tidak menjadi lupa karena dia memiliki jabatan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamah yaumal qiyamah fa ni'mal murdi'ah wa bi'satil fatimah." Ya. Kalian akan berambisi memperoleh jabatan. Padahal jabatan itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Maka sebaik-baik yang menyusu dan seburuk-buruk yang disapih. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat jabatan khazyun wa nadamah. Kekecewaan dan penyesalan kecuali orang yang mengambilnya dengan benar dan melaksanakannya dengan benar. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa makna perkataan Nabi sebaik-baik yang menyusu dan seburuk-buruk yang disapih?
Abu Daud berkata, sebaik-baik yang menyusu yakni ketika di dunia. Seburuk-buruk yang disapi yakni setelah mati. Karena setelah mati dia akan dihisab atas semua itu sehingga dia seperti bayi yang disapih. Sebelum waktunya padahal dia masih butuh air susu. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga pendapat lain yang berkata, sebaik-baik yang menyusu karena dalam jabatan itu dia memperoleh kedudukan, harta, wewenang, dan berbagai kelezatan materi maupun immateri ketika dia menjabat. Dan seburuk-buruk yang disapi ketika dia terlepas dari jabatan itu. Apakah kematian? Apakah karena kematian atau sebab yang lain? Karena yang tinggal adalah beban dan tanggung jawab. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih hadis tentang minta jabatan. Di sini ada dari Abu Hurairah, dia berkata, aku bertamu ke rumah Nabi SAW bersama dua orang kaumku, maka salah satu dari keduanya berkata, beri kami jabatan ya Rasulullah. Yang satu lagi berkata, sama, minta jabatan juga. Maka beliau bersabda, kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang memintanya dan berambisi. Ada orang yang hanya berambisi saja. Dia tidak memiliki kompetensi, dia tidak amanah. Pokoknya dia pengen dapat jabatan saja. Karena yang dibayangkan ketika dia menjabat, dia mendapatkan fasilitas, dia mendapatkan gaji yang luar biasa. Padahal ketika seseorang itu menjabat, ketika seseorang itu menjadi pemimpin, maka dia sebenarnya adalah pelayan daripada kaumnya, pelayan daripada rakyatnya. Bukan dia malah dilayani oleh rakyatnya. Sayyidul qaum khadimuhum, kata Nabi. Pemimpin sebuah kaum itu adalah yang melayani. Sehingga jabatan itu adalah bukan sebuah kemuliaan, tapi jabatan itu adalah tanggung jawab. Yang akan dimintakan pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita adalah pemimpin. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis At-Tabari dari Zaid bin Sabit secara marfu', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik perkara adalah imarah atau kepemimpinan jika diambil sesuai haknya dan dengan cara yang halal, dan seburuk-buruk perkara adalah amanah jika diambil tidak sesuai haknya. Ia akan menjadi penyesalan dengan baginya pada hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengambil jabatan dengan suap, dengan korupsi, sehingga ada orang yang memiliki amanah, orang yang kompeten tidak terpilih karena tidak memiliki karena tidak memiliki uang, tidak memiliki modal, sehingga mereka yang tidak memiliki uang tetapi tidak memiliki kompetensi, tidak amanah, bisa terpilih karena semuanya dinilai dengan uang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya karenanya ketika pemilu, pemilu itu adalah memberikan kesaksian. Maka hendaklah seseorang itu memberikan kesaksian kepada orang yang benar. Karenanya golput itu haram, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Karena golput itu memberikan peluang besar kepada calon-calon yang tidak amanah. Apa dalilnya? Wala taqtumus syahadah. Jangan kamu menyembunyikan kesaksian. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Barang siapa yang menyembunyikan kesaksian, maka ada dosa di hatinya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis dari Abu Dzar, dia berkata,
Ya. Ya Rasulullah, tidaklah Anda mengangkatku sebagai pegawai. Beliau menjawab, kamu itu lemah dan jabatan itu amanah pada hari kiamat. Dia menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali orang yang menerima jabatan itu sesuai dengan haknya atau menunaikan kewajiban dalam tugas tersebut. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya seseorang itu boleh menceritakan keahliannya, kompetensinya. Ya, dia menyampaikan CV-nya agar dia diangkat sebagai pejabat. Dan hal itu bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk keuntungan masyarakat. Ya. Misalnya dia ahli nuklir, ya, yang bisa dari nuklir itu bisa menghasilkan listrik, di mana di tempat itu tidak ada yang ahli. Dia harus mengatakan, saya ahlinya, saya bisa melakukan itu. Jadi jangan malah kita menyembunyikan keahlian kita. Apalagi keahlian itu bisa bermanfaat buat masyarakat. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam meminta jabatan bukan untuk kemaslahatan dirinya, tetapi beliau meminta jabatan untuk kemaslahatan negeri Mesir. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya orang-orang saleh akan diberi oleh Allah tamkin jika niat mereka lurus. Ya. Allah berfirman, dan demikian kami memberikan tamkin, kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh, pergi menuju kemana saja yang dia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki. Dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sungguh pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i pernah ditanya, mana yang lebih baik bagi seorang muslim, diuji atau diberikan kekuasaan, jabatan? Ya. Imam Syafi'i menjawab dengan kata-kata yang luar biasa. Mustahil dia diberi tamkin, dia diberikan kekuasaan sebelum dia diuji. Nabi Yusuf alaihissalam sebelum menjadi pemimpin, sebelum menjadi bendaharawan, sudah mendapatkan ujian yang luar biasa. Ya, diceburkan ke sumur, difitnah berzina, dipenjara. Ya. Sehingga seseorang itu untuk menjadi pemimpin, dia harus melewati ujian demi ujian dulu, tahapan demi tahapan dulu. Ya. Harus terlatih dulu. Nggak bisa ujuk-ujuk jadi pejabat. Ya, padahal belum ada track recordnya. Ini akan sangat berbahaya. Ya, karena memimpin itu jangan coba-coba, tetapi memimpin itu memang sudah memiliki keahlian. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian itu adalah sunnah dakwah. Ya. Itu yang dialami oleh para nabi dan para wali Allah. Ya. Nabi Musa berhasil mengalahkan Fir'aun kapan? Setelah melalui banyak ujian. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179. Kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kamu datang kepada kami. Dan sesudah kamu datang, Musa menjawab, mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kalian khalifah di buminya, sehingga Allah akan melihat bagaimana perbuatan kalian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam diri Nabi Yusuf terkumpul 3 kesabaran. Pertama, sabar dalam mentaati perintah Allah. Ya, dia sabar, dia menjalani episode kehidupannya, dari dia bermimpi, ya, kemudian dia diperintahkan untuk jangan menceritakan mimpinya. Biasanya kan orang kalau mimpi seperti itu pengen dia ceritain, tapi dia bersabar, dia tidak ceritakan itu. Sedangkan adik-adiknya, kakak-kakaknya Yusuf itu,
mencelakakannya bukan karena Nabi Yusuf menceritakan, tetapi karena ada perhatian lebih dari Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, sehingga mereka merasa Nabi Yakub ini tidak adil, ayah mereka ini tidak adil. Tetapi Yusuf tidak menceritakan mimpinya. Sabar dari maksiat kepada Allah ketika ada godaan berzina. Ya. Nabi Yusuf bertahan. Sabar menghadapi takdir-takdir Allah, dia jalani takdir-takdir Allah. Ketika dia harus kecebur ke sumur, dia harus dijual, dia harus dipenjara, dia harus difitnah. Dia jalani itu semua. Dia bersabar. Maka Allah memberikan kemudahan-kemudahan setelah itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketiga sabar ini mempunyai tingkatan. Ya. Sabar menaati Allah dan sabar dari bermaksiat kepada Allah, ini derajatnya lebih tinggi daripada sabar menjalani takdir Allah. Ya. Kenapa? Karena sabar atas takdir Allah ini tidak punya pilihan selain sabar. Ya, misalnya kita tertimpa musibah, ya udah, mau gimana lagi? Berbeda dengan perkara yang wajib dan haram. Ya, itu masih bisa memilih. Ketika seseorang tadi kan Nabi Yusuf diajak berzina dengan wanita yang cantik dan memiliki kedudukan. Jawabannya iya atau tidak. Nah, ini. Ya. Sehingga dia harus melawan. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsal amaratun bisu, itu kata Nabi Yusuf kan. Perkataan Nabi Yusuf yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, aku tidak membebaskan nafsuku karena nafsu itu mendorong pada keburukan. Kemudian kalau ditanya mana yang lebih hebat, sabarnya Nabi Yusuf karena dipenjara dan dibuang ke sumur oleh saudaranya, atau sabarnya beliau untuk tidak berzina dengan istri Al-Aziz. Ya, berdasarkan uraian tadi, sabar yang kedua lebih hebat. Ya. Nah, di penjara, dibuang ke sumur, gak ada pilihan kecuali sabar. Tetapi sabar ketika diajak bermaksiat ini pilihan antara mengikuti atau tidak. Ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah ya beberapa pelajaran dan kisah daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Ya. Ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Akhirul kalam aqul lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.